ala kulli ma nabi aslafna salihin al-fatihah. Alhamdulillah nasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adriyati ajmain fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Atas nomor 28. ya 28. 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu telah bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa daina. Orang yang mati syahid itu diampuni tiap-tiap dosanya kecuali hutang. Kecuali dia punya hutang, maksudnya kalau hutang ya itu kan kalau nggak disaur dosa, harus diselesaikan nanti di akhirat, mau diselesaikan keluarganya. Orang yang mati syahid yughfaru li syahidi kullu dhanbin illa daina. Orang yang mati syahid itu diampuni dosa-dosanya kecuali urusan hutang. Mulai saya rasa hutang, gitu. Nah, PT hutang ya oke-oke. Sebacot pak, ya wis disaur, urungono ya disauri omongan. Itu. Wa fi riwayatin lahu, dan di dalam riwayat Imam Muslim, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa daina. Terbunuh di jalan Allah, gugur di jalan Allah, gugur memperjuangkan agama Allah, itu dihapus tiap-tiap keburukannya, tiap-tiap dosanya kecuali urusan hutang. Urusan hutang harus diselesaikan dengan yang dihutangi, yang menghutangi ya, yang menghutangi. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma. Diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW suatu ketika berdiri fihim khatiban, berdiri di antara para sahabat. Beliau berkhutbah, memberi nasihat. Fadzakara annal jihada fisabilillah wal imana billah afdalul a'mal. Rasulullah menyampaikan, menuturkan bahwa jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agamanya Allah, dan iman kepada Allah itu adalah perbuatan yang paling utama, amal yang paling utama. Memperjuangkan agama Allah dan iman kepada Allah itu amal yang paling besar pahalanya. Zaman dulu perang, zaman sekarang tidak pernah, tidak ada perang ya ngaji, ngurusi ya, itu. Itulah. Jadi ngurusi majelis maulid, itu jihad fisabilillah. Gitu. Yang beberapa orang ngurusi majelis maulid itu dia dapat pahala jihad fisabilillah. Sekaligus karena dia ngurusi kan dia hadir, berarti pahalanya dua, dia jihad fisabilillah dan menghadiri majelis maulid. Nah, hitung-hitungan loh. Yang satu cuma hadir aja tapi nggak ikut ngurusi, yang dapat pahala menghadiri majelis maulid. Nek bisa ya ikut apa-apa, ikut terlibat mengurusi gitu. Ikut terlibat. Kalau bisa. Siap keson gitu. Nah, majelis maulid itu kan sebenarnya tak ngen loh. Itu lebih rumit daripada sekedar rekaman
nek gawe lagu gitu. Nek rekaman gawe lagu itu kan masuk ruang studio, tidak ada suara apapun kecuali yang nyanyi direkam, musiknya didengar dari headset, tanda. Jadi makanya bersih nih kono suaranya, ya. Kira-kira arep wato, arep paing diambat, pun ora dibaleni ya, rekamannya kan. Nek Majelis Maulid kan nggak bisa begitu karena yang terlibat banyak, tadi kitanya aja yang harus benar-benar hati-hati menyesuaikan diri. Jadi intinya itu kan dari keheningan, asalnya majelis apa ya, simak mendengarkan nada irama itu kan majelis nada, majelis irama ya, yang majelis musik yang dilakukan sejak zaman Sayyidina Ali dah. Ini itu kan dimulai dari keheningan, ning diam kemudian muncul nada, kan itu. Jadi hening diam muncul nada. Nah saya misalnya ulama-ulama sepuh, habib-habib sepuh ngumpul kan, diam, saling tegur sapa, diam, tenang, kemudian hadrah dimainkan kan itu. Nah Majelis Maulid itu ya seperti itu, karena kita itu benar-benar berusaha memaksimalkan nada untuk mencapai tingkat zauk, untuk mencapai rasa, nah bahasanya Jawa ya, orang rasa ya. Nah rasa kan keker, apa jenis kuat, rasa untuk mencapai rasa, perasaan. Nah itu nadanya kan kudu keganggu sidik, anaknya iso ambiar, ya. Jadi sobat ambiar. Misalnya aku agak maca alhamdulillahil qawi sultanu, terus ngono ya. Ambiar oh. Nada berikutnya apa? Iso hilang aku. Ngono gitu. Iso hilang. Ya angele nek ngono kuwi. Terutama kalau agak main lagi main solo atau nek main keroyokan. Nek keroyokan ini maksudnya gitu pas hadroh iki lho, hadroh kan keroyokan toh, vokale telu to. Apa meneh pas kure kae, kuwi ya mbok Pak Wanar jengklet rapatek terganggu. Yang terganggu main cerake to. Tapi nek pas main tunggal misalnya apa jenenge maca apa Simtu Durare, kemudian maca qasidah-qasidah sing sendiri misalnya Yahil baitin Nabi misalnya Huan Nur kan dhewe ngono ya. Aku nek ana swara sithik ngono ambiar. Ngono. Ambiar. Makanya kita harus nek kira-kira kita pas lagi wato apa lagi kita ambil posisi malah di belakang. Ya. Wingi ambiar ya. Soalnya mriko ana sing senterap-senterup aku ora iso padha senterap itu saking khusuke pomeng pilek ya. Nek sing jelas aku wis dadi ilang nadaku ki ilang kabeh ngono lho. Kudune iki nggo nada dasar G, melayu neng C, melayu neng A, waduh. Iya. Ya mungkin lupa udah lama kita enggak terlalu lama libur. Jadi gitu kita iki permainan nada. Jadi kira-kira suaranya ya fals banget. Ya orang gembret. Atau suaranya fals banget ngegas. Malah nutupi suaranya fathur. Nueroni janganlah. Kan ono kadang-kadang itu. Itu misalnya. Jadi itu ya ini teori tentang majelis simak itu, majelis mendengarkan nada itu. Karena nada itu kan misterius banget. Nada itu misterius banget itu. Makanya Nabi Dawud itu diberi anugerah Allah kalau membaca Zabur itu indah sekali sambil meniup seruling sambil menari. Tapi yang digarisbawahi oleh Rasulullah itu nadanya itu, serulingnya itu, suara seruling dan suara nyanyiannya itu, menyanyikan Zabur itu, bukan tariannya. Karena tarian kan harus dilihat dengan visual, dengan mata. Bagi orang yang tidak bisa melihat, tunanetra kan tidak bisa merasakan. Tapi kalau suara bagi yang budek ya rasa ya. Jadi efek suara itu jauh lebih kuat di hati itu, daripada efek visual. Nah itu suara itu nanti kaitannya kalau misalnya teori psikologi ya, memancing imajinasi, memancing fantasi. Kalau visual itu ya malah membunuh fantasi, membunuh imajinasi.
Iya dah. Tidak ada gambaran, tidak terbayang-bayang misalnya nonton film ya gitu aja. Tapi coba nek misalnya nonton drama radio nek zaman biyen bayangke ya. Kalau sudah divisualkan udah nggak memancing lagi. Nah nada itu lebih ini lagi, lebih misterius lagi. Jadi mari kita bersama-sama kita kondisikan kira-kira anu gitu loh. Maksudku apa yang kita lakukan itu tidak mekanis, tidak mekanis apa ya? Orang kayak mesin no. Jadi nganggo rasa no. Karena ini majelis rasa no. Nah, misalnya Pak Wan ini gembeng banget, ya toh, nangisan banget, ya nek iso diampat nek Mas Majelis Maulid itu, nek iso ngampat tenan, gimana neng buri, nah gitu, kayak biar fakih kayak toh, fakih ana fakih senior kan, ana fakih junior, ana fakih senior, fakih senior ana Anggere assalam ana wis keplak jeliet toh. Karena itu mengganggu keseluruhan. Gitu? Yang boleh gitu-gitu itu cuma aku, karena aku sing mimpin kan toh. Nah aku nangis gulung-gulung kok anggere ramati ujonan kan toh. Karena itu bagian dari anu, tapi kalau yang lain itu ya jangan bersuara kalau nangis. Ya boleh nangis, ya toh. Kayak gulung nangis ndrojos ngono anggere simtudrar. Anggere ngandake anu iki lho apa? Lirik iki jenenge lirik apa Ibunda Rasul apa? Hamalat ngono ya kuwi nangis gembar-gembar to. Kok bojone ra kaya ngono kuwi ngono maksudnya. Ki gambaran iki indah banget to. Kok iki dadi mbakne jambul kok ming akon ngumbahi wae. Dadi iki keloro-loro. Ya apa-apa ini kan ming derajat ulwe tapi tidak mengeluarkan suara gitu loh. Boleh. Tidak boleh tersengal-sengal yang kelihatan. Nek ngono yang ganggu ta? Ganggu yang lain. Terutama yang tidak boleh terganggu ki nek pas dhewe misalnya pas maca apa jenenge? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu simtudurare ya. Kemudian syair-syair yang dibaca sendirian. Pas dongo barang itu. Jangan ada, kalau bisa itu jangan ada suara. Kalau kita tidak bisa ngampet produksi suara ya, wah ini aku mesti misalnya Pak Wan kok kan mangan brambang. Pasim tuduror terus baru gue ngombe berbrand kokean ya. Iki kok mesti glogak-glegekan iki. Aku ora kana ning ngarep iki. Engko mesti ning ngarep alhamdulillahil qawi al-wadihi burha gemblong tau majelisnya dadi majelis karena sebenarnya semua suara itu bernada, jangan dikira tidak bernada. Akhirnya ngono kuwi ana nadane kuwi. Kuwi ana nada dasare kuwi nek digoleki nganggo kunci Inggris ki ana kuwi. Rumah samu lah. Aku mempengaruhi ngene lho. Itu ya. Nah, nek Bian kan tahu, zaman Bian awal-awal tahu, kita bicarakan itu ya. Ini betulan kok pengen bicara. Nek Bian kan watuk. Misalnya aku, Huwa Nur, terus aku meneng wae ngono. Sing watuk meneng wae. Aku ngono tak meneng wae. Iya, dilairin. Ya malah ngepas kayak gitu. Bian kan tahu pengalaman ngono kuwi tahu, jaman bian. Oke, waktu itu Pak Ogleng wis beredar ya. Wis dititahke Gusti larang ya waktu itu. Bosone ngayang-ayang ya. Jaman bian apa-apa kita anu. Tuh ya. Jadi kira-kira pilek, watuk jangan di depan, ya. Tapi kalau nggak pilek, suaranya juga fales sih, tapi nggak fales banget. Ya jangan di belakang. Kemudian ngaji malah dikebaki wong sing ra tau ngaji gitu. Iki ketek ngendi kan itu. Aku nek tiba-tiba ngerebut meku barang, gitu. Lah ora ngetir mantane Mas Des Maulid oleh rebut-rebutan mik barang. Gek kowe mah dona ing mburi, ya. Santri muge mulai teko malah wis menjelang maghrib aduh. Nah nek santri muge makane nek minggu itu
mandi sebelum asar, gitu. Kalau sudah asar nggak usah mandi nggak apa-apa, gitu. Jadi mandi sebelum asar, tapi begitu anu ngasar ki, jadi orang yang di depan, kru hadroh barang ini ngarep, gitu. Kecuali yang bertugas, tuh, nah. Terus, baik yang dekat dengan pusat apa jenis kegiatan, pusat kegiatan ini kan aku tuh. Itu kudu dikebai sing biasa ngaji. Gitu loh. Nanti kandane sing hari ini kebetulan tidak berangkat. Nek kuwi ya sing rawato, sing rapilek lho, nek pilek malah ngebai kabeh do lomba pilek kan. Utawa rapilek rawato ning Saraden. Kan ana ta wong sing ngono kuwi? Nah, ra sing ngono ta? Aku huan. Wah, rusak. Kuwi iki anu lho, nek suara-suara ngono iki malah anu lho. Malah kuwi potensi frekuensinya kan besar itu. Kuwi besar itu nek bangun gede banget loh frekuensinya. Iya, itu daya destroyernya itu besar. Tenan nih. Tenan gede banget nek jajal kayak Oglang nyanyi Garuda Panca no, terus nek kowe nek carane ngono. Halo Bandung, kayak mesti ngono. Mana Garuda Panca. Halo Bandung, mesti hancur ngono mesti. Halo. Lah ngono ki wae nek mung sekedar nek untune melayu. Ya kuwi ya. Kuwi dadi ngono kuwi, dadi nek kira-kira ya kan batasannya itu khusyuk boleh, harus kalau bisa toh. Nangis boleh tapi jangan bersuara. Dan itu hanya meneteskan air mata tapi orang gembar-gembar, ya toh? Orang gembar-gembar. Oleh, tapi kalau bisa ditahan, ya toh? Kalau bisa ditahan, tapi orang ketahan tes. Kalau saya ditahan itu sebenarnya naik kowe khusyuk tenan loh. Air mata itu menetes dan semakin kamu tidak bersuara. Ngono ki lho. Nek ora itu gembar ki malah ora ana air matane ming ngono ki. Ora ana ngene iki luwe iki. Nah, jadi malah itu anu banget ya. Makanya persiapan itu agak panjang itu, agak rumit, agak panjang, agak ini. Reveal kan loh, anu niki. Reveal banget tenan, reveal banget. Apa aja nih? Makanya nek iso loh, nek iso gitu. Itu tadi persiapan ini benar-benar sejak kita siapkan sejak pagi, wes mandi, cari wangi-wangi, kondisi kesehatan bagaimana, nek betul rapid test, anu toh. Rapid test itu bukan kok wedi corona, bukan kok kira-kira aku neng ngarep neng buri ini loh. Wah aku tuh neng ngarep ya awakku sehat, ora wato, ora senterap-senterup, ora pilek, dan seterusnya, ora glegean, ora anu, itu toh. Ora ngentutan, itu toh. Hobi, tak kira bubar gitu. Ridhoe terbang mesti donsalke ya toh. Hobi tut ki apa? Lha ya diampat ngono lho. Tenge lara ya wis ora apa-apa to. PPT mati-mati jihad fisabilillah ngono to. Dosane di ngapura kabeh ngono lho, ora kok mah ditanjake ya to. Ora ngentote dintut-entutke ya to. Dipaske khobiri mo to. Lho kan iku angin, Pak. Rangan lah ya. Jadi gimana caranya kita kondisinya itu kita anu dan pilar-pilarnya itu kita jangan kamu itu merasa wah aku nggak pantas di depan. Lah kalau kalian nggak pantas di depan tuh yang mau di depan tuh siapa? Pertanyaanku, wah yang gini ngaji ya mengiki. Nah nono ta, nak kowe ra gelem nang ngarep lah gek sing nang ngarepi sapa? Nak kowe menyang telat lah sik arep menyang dhisik iki gek sapa kan ngono to? Ngoten-ngoten dijeki anu apa jenenge kethek atau apa embo-embo barangnya lho nang ngarep kabeh mah ngene piye lucu-luculan saka apa jenenge mbera loka wong durung teko ya kita ngono lho. Nah sekumpul itu yang duluan datang dengan sejak dari pagi datang itu ya murid-muridnya guru sekumpul yang biasa dihadapi guru sekumpul itu ngono ki lho. Kowe santri bendina ayo menyang gleng sik den kelas. Kowe sing ora tau menyang ngaji, kene menyang ngaji, nek menyang ngaji, sing durane telat ra apa-apa. Lah kok malah ngono? Lah tuan rumah kalian itu. Kok nek ora kowe kene dijeki sapa-sapa. Ngono ta? Tahu ta dhewe anu ana sing ning ngarep ra kuplukan kan ono ta? Ya sebenarnya ra kuplukan ki ra apa-apa wong ra katokan ora apa-apa.
Wong pawan nek semtutur ya tau katokan anu to. Nggo jubah masalah iki anu. Tapi itu kan menjadi sebenarnya kan warning, peringatan untuk kita gigi loh kalau santri tidak bertanggung jawab. Kalau santri tidak menjadi kru, tidak datang duluan, iso dijeki sapa wae, iso berantakan. Itu loh, dari segi kopiah iso berantakan. Ini yang salah itu kita, bukan yang datang duluan itu. Nah lho, sing omahe Semarang teko dhisik, sing santri mukim iki teko mah keri, gitu. Ini kan aneh to kuwi. Gitu. Aneh ra Pak? Lah wong sing adate wis do teko ndepis jiti ini ya to. Roni ya to, omahe ngendi kuwi? Perbatasan Indonesia karo negeri kok kuwi to. Wis teko awan tekan kene ya to bar zuhur. Lah sing cerak-cerak santri mukim sing nang kene malah do telat. Kan aneh. Santri racun yang dekat-dekat sini terlambat itu kan aneh. Kalau acara itu dimulai misalnya oke kita sepakat jam 5 kurang 20. Ya harusnya itu ya 20 menit 30 menit sebelumnya sudah di tempat dong. Kan gitu. Nunggu kan itu. Nah itu mari kita bareng-bareng kita perbaiki. Ya telat ki telat ning ya rong sasi telat pisan ki wangun. Nek telat bendino wah kuwi ya wangun banget. Lewagu maksudnya gitu. Nah gitu loh. Yang lebih dewasa apalagi di depan dan seterusnya. Oh iya. Majelis Maulid itu jihad fisabilillah. Bantu-bantu lah jadi kru apa. Aku lah ditunjuk. Jadi kru kan ra perlu ditunjuk toh. Datang di sini zuhur, acarane barasar le teko zuhur. Apa yang bisa dibantu kan toh, nyiapke mic atau apa yang bisa saya lakukan ya nyapu-nyapu apa kan bagus. Gitu. Harusnya kita karena owner pemilik itu kita yang bendino ngaji ini bukan orang-orang lain. Tapi caranya dijadwalke iki minggu. Sampai dulu aku ki nek minggu iki kan siji ra nampa tamu. Saka esok tekan selesai sementara siji ra nampa tamu, ra nampa undangan. Orang ngopo-ngopo. Ngono lho, ora ngopo-ngopo iki tegese ora keluar dari rumah untuk menyiapkan majelis maulid itu. Nah, kenapa kita bisa jadwalkan seperti itu? Kita jadwalkan lah raketang rong minggu bisa kita jadwalkan ini setiap 2 minggu saya siap-siap sejak awal sejak zuhur saya sudah di pondok sudah siap-siap sudah ini sudah itu ikut membantu. Carane melu ngelari kloso kan ngene ra nggo kloso ya liyane kan oke. Paling tidak ngancani kru yang sedang bekerja kan ana ta? Jadi aja wis mulai mulai zikir wiridan yang datang belum satu baris saja belum penuh lah itu kan ya padahal nek ngaji ya berbaris-baris kan itu ya. Ngono kuwi diseriusi. Karena itu ini kan kita pemilik pendiri itu kan seperti hadis man sana sunatan hasanatan falau mislu ajri fangiliha kan ada. Siapa yang memberi contoh, membuat satu kebaikan, kemudian itu terus menerus dicontoh orang lain terus menerus berlangsung, kan untuk ganjaran terus selama itu dilakukan. Ada mati sih. Nah kita itu merasa diri kita itu adalah pemilik majelis maulid, maksudnya petugas bukan pemilik ya, pemilik kan Kanjeng Nabi itu. Petugas majelis maulid berarti kan kita itu duwe saham. Majelis maulid itu selama majelis maulid itu berjalan terus. Meskipun kita sudah mati, sudah dikubur berabad-abad, itu ganjarannya terus ada. Kan gitu. Tapi kalau kita itu hanya merasa hadirin war hadirat. Nah, kuwi ya wis ming nek teko kuwi entuk ganjaran. Tapi kalau kita pemilik, petugas, bukan pemilik ya, petugas, owner, pemilik saham, ya kita wis ramenyang mergo wis mati itu ganjaran terus. Ngono lho. Paham ya? Nah, terserah kowe arep dadi hadirin apa hadirat. Apa kamu menjadi petugas? Semua adalah petugas yang tiap hari ngaji ke sini itu. Nanti kegiatan selain majelis maulid itu kita singkirkan dulu lah. Misalnya arep nandur wit apa jenenge gedang engko sik. Ngurusi mantu engko sik, ngurusi putu engko sik, iki majelis maulid sik. Kan bisa kalau kita mau.
ngurusi tonggo, mantune tonggo atau ndemeni bojone tonggo. Engko sik gleng atau iki agek ana majelis maulid anu to. Ya kalau kita fokus seperti itu ya kita lebih gembira lagi. Majelisnya juga lebih khusyuk nanti. Nah itu loh. Mari kita bersama-sama. Iki ono saham majelis maulid. Kalau kalian mau ambil, anak saham kuber kan dadak tuku. Anak kira tuku mengkarek nandangi. Anak dibantu apapun itu. Apa yang bisa kita lakukan loh. Bondo bau pikir loh. Ya kita menyumbang harta kalau punya. Menyumbang pikiran, menyumbang tenaga, nah gitu loh. Untuk semuanya itu jihad fisabilillah sekarang hari ini seperti itu. Jangan jadi hadirin saja, datang ketika semua sudah siap. Ya boleh gitu itu bagus. Tapi kamu nggak punya nilai lebih. Ketika kamu mati kamu nggak bisa hadir di majelis maulid, kamu sudah nggak dapat tambahan pahala dari majelis maulid karena kamu tidak punya andil apapun, tidak punya saham apapun di majelis maulid itu. Sama dengan ngaji barang. Misalnya gaya masjid, dia nono kerja bakti ya. Wong gunung kanca-kancane Rudi sing mungkin mahrum tahu melu ngaji tuh. Selama masjid ini dipakai, kan dia tetap dapat pahala. Ya kepretan lah, kepretan pahala lah. Kan nono. Apalagi kita ikut membuat masjid, kita ikut ngurusi aktivitas masjid, kita mati kan untuk ganjaran terus toh. Kita nggak berangkat tuh dapat pahala terus. Tuh, ya. Mari kita kita mulai lagi karena ini new normal. Berarti wingi dora normal. Normal baru wingi tahran. Mari kita benahi semuanya. Kita lebih serius. Jadi kita nggak mengejar lagi mengenai pengetahuan, banyaknya pengetahuan. Enggak. Kita mengejar kualitas pengetahuan. Kita mengejar kualitas penghayatan. Kita mengejar terinstalnya pengetahuan ke dalam jiwa kita. Jadi detail-detail ini makanya iki rapate ngaji jenenge Ramadan ora ono ngaji kitab wiridan tok. Ya aku maunya itu gitu, kita ke dalam gitu, lebih jeruk, lebih masuk gitu loh. Sudah saatnya kita menginstal pengetahuan kita menjadi bagian dari diri kita sendiri. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ngaji Quran.